Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sohib muslim dan muslimah dimanapun berada. Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Pada kesempatan yang baik ini, channel kita Prophet of Islam akan memberikan info menarik seputar sejarah peradaban Romawi antara kemajuan dan kemunduran moral. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe dan klik tanda loncengnya. Halo sohib dan sohibah, tahukah Anda bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, dunia dilanda krisis moral dan akhlak yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tidak ada yang memperdebatkan bahwa pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi merupakan periode sejarah yang paling kelam umat manusia. Berabad-abad lamanya, umat manusia berada pada titik kejatuhan paling bawah, dan tidak ada kekuatan apapun di atas bumi ini yang dapat dijadikan pegangan dan dapat menghalangi umat manusia dari kejatuhan. Semakin bertambah hari, umat manusia semakin bergerak cepat menuju ke dasar jurang kehancuran. Umat manusia kehilangan potensi akal budi untuk membedakan antara kebajikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan. Halo sohib dan sohibah, tahukah Anda bahwa sebelum dan pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW, dunia dikuasai dua bangsa besar, yaitu bangsa Persia di sebelah timur dan bangsa Romawi di sebelah barat. Maka pada kesempatan kali ini, channel kita Prophet of Islam akan membahas bangsa Romawi antara kemajuan dan kemunduran moral. Bangsa Romawi adalah bangsa yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah semenanjung Apenina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Bangsa Romawi adalah salah satu bangsa terbesar dalam sejarah dengan wilayah kekuasaan yang saling bersebelahan di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Bangsa Romawi menguasai dunia sekitar 1480 tahun lamanya atau 14 abad lamanya, menjadi salah satu negara adidaya di zaman itu selain Persia. Teknologinya hebat, bangunannya hebat, dan tentaranya juga hebat. Namun di samping kemajuannya itu, mereka mengalami kejatuhan moral dan akhlak yang sangat mengkhawatirkan. Halo sohib, tahukah Anda tentang karakteristik bangsa Romawi? Bagaimana peradaban Yunani berakar dalam peradaban bangsa Romawi? Bagaimana keterpurukan moral bangsa Romawi? Maka pada kesempatan ini kita akan mengenal karakteristik peradaban Romawi. Kekuasaan Yunani berpindah ke tangan bangsa Romawi. Meskipun lebih unggul dalam kekuatan, sistem pemerintahan, dan luasnya wilayah, akan tetapi Roma tidak sanggup menandingi kemajuan Yunani dalam ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, pencerahan moral, dan peradaban secara umum. Yunanilah yang terkemuka dibandingkan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Dalam bukunya History of European Moral, Lecky mengatakan, Yunani memiliki khazanah keilmuan yang amat besar yang dibangun dan dikembangkan selama berabad-abad lamanya, sedangkan Roma unggul dalam bidang militer dan tidak memiliki warisan intelektual atau sastra yang bernilai tinggi. Bahasa Roma amat terbatas dan tidak mampu mengungkapkan terminologi ilmu pengetahuan. Roma tertinggal, kalah, dan terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan. Roma tunduk pada peradaban Yunani yang unggul dalam pemikiran. Pendek kata, dalam segala hal, Roma berguru pada Yunani. Para sejarawan Roma menuliskan karya-karya mereka dalam bahasa Yunani yang menjadi bahasa resmi ilmu pengetahuan sebelum Roma beralih menggunakan bahasa Latin. Keunggulan Yunani atas Roma tidak hanya terbatas pada bidang ilmu pengetahuan semata, melainkan bahwa peradaban Yunani amat mendominasi Roma di semua lini kehidupan, moral, perilaku, aspek sosial, dan gaya hidup. Demikianlah bahwa filsafat,
kebudayaan, dan mentalitas Yunani telah berurat akar dalam tubuh bangsa Romawi. Yunani dan Roma tidak berbeda jauh dari segi fisik, bahkan banyak titik temu yang menyatukan antara kedua bangsa, antara lain yaitu keyakinan yang tinggi pada hal-hal yang bersifat indrawi, sikap berlebihan dalam menilai kehidupan dunia, meragukan kebenaran agama, lemah keyakinan, sistem keimanan yang terombang-ambing, meremehkan ajaran agama, menjunjung tinggi fanatisme kebangsaan, cinta yang berlebihan pada tanah air. Lebih dari itu, keduanya hidup dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kebanggaan terhadap kekuatan jasmani. Sejarah membuktikan bahwa Roma tidak pernah memiliki konsep keimanan yang kokoh, dan bahwa sesungguhnya kepercayaan pagan yang berkembang di Roma dengan sendirinya merefleksikan keraguan, keguncangan, dan ringkihnya iman. Semakin tinggi tingkat keilmuan dan semakin alam pikiran mereka tercerahkan, semakin rendah penilaian mereka pada agama. Sejak semula mereka memproklamirkan bahwa Tuhan tidak berhak ikut campur dalam urusan politik atau persoalan-persoalan keduniaan. Cicero mengatakan, ketika para pemeran menyanyikan bait-bait dengan makna bahwa Tuhan tidak memiliki otoritas dalam persoalan keduniaan, para penonton menyimak mereka dengan penuh perhatian. Pendeta Agustinus mengemukakan bangsa Roma melakukan penyembahan tuhan-tuhan mereka di rumah-rumah peribadatan dan menghina tuhan-tuhan mereka itu di panggung-panggung hiburan. Roma telah kehilangan spiritualitas agama yang mereka anut. Jiwa agama telah membeku dalam dada para penganutnya, sampai-sampai mereka berani menghina Tuhan pada banyak kesempatan. Sejarah menuturkan kepada kita bahwa ketika armada kapal Kaisar Agustus tenggelam, ia marah besar dan menghancurkan patung penjelmaan dewa Neptunus dan mencampakkannya ke dasar laut. Dan ketika Kaisar Gemanius mangkat, orang-orang Roma melempari patung penjelmaan dewa-dewa. Agama sama sekali tidak mampu memberi warna pada moralitas, kehidupan sosial, dan politik Roma. Agama tidak mampu mengarahkan emosi jiwa dan kecenderungan hawa nafsu, tidak bisa berperan sebagai pengawas bagi perilaku manusia. Kepercayaan bangsa Roma bukanlah agama yang memiliki nilai keimanan yang dalam, yang mampu mengendalikan jiwa dan yang terbit di dasar hati. Agama adalah tradisi, tidak lebih, dan semata-mata atas pertimbangan politik sajalah kepercayaan mereka masih mampu bertahan. Lecky menuturkan sebagai berikut: agama bangsa Romawi berdiri di atas dasar egoisme, tidak memiliki otoritas pembangunan kesejahteraan bangsa dan keselamatan mereka dari petaka. Buktinya adalah bahwa di zaman itu banyak terlahir patriot-patriot dan pemimpin-pemimpin besar, namun tidak satupun di antara mereka yang menempuh cara hidup zuhud. Dan sepanjang sejarah Roma tidak pernah terdengar sosok ideal dalam pengorbanan dan sikap menomorduakan kepentingan pribadi. Yang pasti bahwa lahirnya para patriot dan orang-orang besar di Roma semata-mata oleh faktor kepentingan nasionalisme dan bukan kepentingan agama. Dan keistimewaan lain yang menonjol dari bangsa Romawi adalah watak imperialisme dan pandangan materialistik murni terhadap kehidupan dunia. Inilah watak yang diwarisi Eropa abad modern. Keterpurukan moral dalam kehidupan bangsa Romawi. Dengan berakhirnya era pemerintahan republik, Roma mengalami kejatuhan moral. Lautan kehidupan mewah meluap hingga menenggelamkan Roma. Dekadensi moral nyaris menghancurkan institusi sosial di negeri itu. Darabar melukiskan sebagai berikut: ketika bangsa Romawi mencapai puncak kekuatan militer, hegemoni politik, dan kemajuan peradaban, justru dalam kehidupan moral dan agama mereka terpuruk hingga ke dasar yang paling dalam. Bangsa Romawi hidup dalam kemewahan terlampau berlebihan, dan mereka berpandangan bahwa dunia ini adalah kesempatan untuk bersenang-senang, puas dengan satu kesenangan dan mencari kesenangan lain, kenyang dengan satu kenikmatan dan memburu kenikmatan lain. Kehidupan zuhud dengan cara berpuasa di beberapa kesempatan
hanya bertujuan untuk lebih membangkitkan selera makan dan sikap hidup yang tampak benar sekali waktu. Tidak dimaksudkan kecuali untuk menambah usia kesenangan. Hidangan makanan tersedia di atas piring dan cawan-cawan emas dan perak, dikelilingi oleh pelayan-pelayan berbusana indah dan menawan, wanita-wanita rupawan dengan pakaian yang menampakkan anggota tubuh, pemandian yang luas, tempat-tempat khusus untuk berpesta pora, menambah kemewahan hidup mereka. Arena pertarungan para gladiator untuk diadu dengan sesama gladiator atau dengan binatang buas yang bertarung tanpa henti, hingga salah satu dari petarung itu tersungkur, tewas bersimbah darah. Andai kata di sana ada sesuatu yang pantas dipertuhankan, tidak lain adalah kekuatan. Sebab dengan kekuatan, manusia meraih kekayaan yang untuk mendapatkannya, orang harus memeras keringat dan membanting tulang. Apabila seorang gladiator memenangkan pertarungan dengan kekuatannya, maka ia berhak mendapatkan sejumlah uang atau harta.